Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Ayo ikhwah, kita lanjutkan kajian tafsir surat 6 ayat 91. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma qadarallaha haqqa qadrihi idz qalu ma anzalallahu ala basharin min syai'. Qul man anzalal kitabal ladzi jaa'a bihi Musa nuran wa hudan linnas taj'alunahu qaratisa tubdunaha wa tukhfuna katsira wa 'ullimtum ma lam ta'lamu antum wala aba'ukum qulillah thumma dharhum fi khawdihim yal'abun. Wa ma qadarallah, dan mereka tidak menghormati Allah haqqa qadri, dengan penghormatan yang semestinya. Idz qalu, ketika mereka berkata, ma anzalallahu ala bashar min syai', atau bisa diartikan karena mereka mengucapkan tidaklah Allah menurunkan kepada manusia sedikit pun. Jadi Allah tidak menurunkan apa-apa pada manusia. Qul, katakan, man anzal kitab, siapa yang telah menurunkan kitab, alladzi jaa'a bihi Musa, yang didatangkan oleh Musa, nuran sebagai cahaya, wahudan dan petunjuk, linnasi bagi manusia, taj'alunahu qaratis, kamu menjadikannya kertas-kertas, catatan-catatan, tubdunaha, yang kalian perlihatkan, wa tukhfuna, dan kalian sembunyikan, katsiran, banyak, wa 'ullimtum, dan kalian diajarkan, ma lam ta'lamu, apa-apa yang kalian tidak ketahui, antum kalian, wala aba'ukum, dan tidak pula bapak-bapak kalian. Qulillah, katakanlah Allah yang mengajarkan semua. Tsumma dzarhum, kemudian biarkan mereka, fi khawdihim, dalam kebatilan mereka, yal'abun, mereka main-main. Apa maksud dari ayat 91 ini? Ar-Razi, seorang penafsir, mengatakan, i'lam anna dzakarna fi hadzal kitab anna madara amra Qur'an ala isbatit tauhid wan nubuwah wal ma'ad, bahwa yang menjadi patokan Quran adalah menetapkan tauhid, menetapkan kenabian, dan menetapkan akhirat. Nah, inilah asas pokok akidah yang dibangun dari ajaran yang ada dalam Quran, ya, yaitu tentang menetapkan tauhid isinya, ya. Kemudian menetapkan kenabian serta berita-berita tentang akhirat. Wa annau ta'ala lamma haka an Ibrahim annau dzakara dalil tauhid wa ibtala syirki wa qarara ta'ala dzalika dalil bil wujuhil wadhiha syar'a ba'dahu fi taqriri amrin nubuwah.
setelah Allah menyampaikan dalil ya tentang tauhid, kemudian membatalkan syirik, maka pada ayat ini Allah ingin menyampaikan tentang kenabian. Wa ma qadarallah haqqa qadri, mereka belum menghormati Allah dengan hormat yang semestinya. Artinya mereka belum mentakdirkan Allah. Takdir itu menempatkan ya. Haitsu angkarun nubuwah, karena mereka ingkar pada kenabian. Jadi meskipun mereka percaya bahwa Allah itu Maha Esa, Allah menciptakan segala, tapi mereka ingkar kepada kenabian Nabi Muhammad. Fahadza bayan wajhi nazwi hal ayat wa anna fi ghayatil hasan wa alam anna kullaman ankara nubuwah wa risalah fahuwa fil haqiqati ma'arafa Allah haqqa ma'rifati. Ketahuilah, orang yang mengingkari kenabian Rasulullah dan kerasulannya Rasulullah, maka hakikatnya mereka belum betul-betul makrifat dengan sebenar-benarnya. Jadi masih dipengaruhi oleh kesukuan. Jadi prinsipnya mereka nggak terima kenapa kebenaran ini diterima oleh kelas yang di bawah mereka. Ya, orang Arab ini kan hidupnya tersisihkan dulu itu. Dan orang Yahudi itu sudah membangun kesan bahwa mereka lah orang yang mulia, suku Arya. Ya, jadi mereka yang bagus-bagus buat mereka gitu. Ya, mereka mendudukan sebagai bangsawan, orang terpandang. Nah, ketika wahyu itu turun kepada katakanlah orang Arab, mereka sinis jadinya. Maka segala upaya ya dilakukan untuk menjatuhkan Rasulullah SAW. Jadi ketika orang mentakdirkan dari kelas bawah ini bisa maju, yang atasnya nggak terima. Kan itu juga terjadi pada kita kan? Kita juga begitu. Wa taqriruhu min wujuhin, maka pernyataan Allah Subhanahu wa taala ini ada beberapa hal. Pertama, mungkirul ba'tsa wa risalah imma yaqul, orang yang tidak percaya pada kebangkitan dia akan mengatakan Allah tidak menurunkan apapun. Itu satu ya. Yang kedua, Allah menurunkan, Allah memberikan beban, taklif namanya. Ya. Li'anna dzalika yaqtadi an ta'abaha lahum jami'al munkarat wal qaba'i. Kalau Allah tidak memberikan nilai apa-apa, baik dan buruk, Allah tidak ikut ya menentukan, maka penemuan baik dan buruk itu berdasarkan pengalaman. Dan tentu manusia akan jauh ya, bisa maju itu jauh sekali, paling tidak mundur. Artinya kemajuan yang dicapai sekarang ini ya berkat adanya wahyu gitu. Ya. Jadi kalau wahyu tidak turun pada manusia untuk menemukan benar enggak gitu, salah atau tidak, itu manusia butuh waktu yang sangat panjang dan belum tentu nyampe, belum tentu tercapai. Wa wasafahu bima la yaliqu bihi, dan pasti ya Allah akan memberikan sifat kepada Allah dengan sifat yang tidak selayaknya. Contohnya kita lihatlah hari ini bangsa-bangsa yang maju. Jepang ya, sukses dengan industrinya. Apakah dengan ketidakhadiran Allah, ketidakhadiran Nabi, tidak hadir wahyu, manusia bisa menemukan jalan benar? Apa bisa? Nah inilah, manusia selalu tidak akan mendapatkan posisi yang pas ketika dia menaksir Allah. Wa ma qadarallah haqqa qadri. Maka itulah oleh manhaj salafus salih untuk menafsirkan Allah ini ada 4 kaidah. 4 kaidah itu dikenal dengan 4 tak. Serta tak pertama ada ta'til, tidak boleh ta'til. Ta'til itu mengosongkan.
Kalau dari sananya ada, harus diyakini ada. Apapun tafsiran kita. Kalau dari sana nggak ada, katakan tidak ada. Itu namanya ta'til. Yang kedua itu tahrif. Tidak boleh mengganti. Dan ini masih banyak yang nggak sesuai gitu. Contohnya, innallaha yuhibbul muhsinin. Sesungguhnya Allah suka kepada orang yang muhsin, mencintai orang yang berbuat baik. Tidak ada cinta pada Allah, kata sebagian orang. Cinta itu bagi orang yang punya nafsu. Ada kepentingan sehingga ada cinta. Padahal jelas-jelas Allah menyatakan yuhibbul muhsinin. Maka kata yuhibbu ini diganti dengan memberi pahala. Allah memberi pahala kepada orang yang berbuat baik. Itu sebenarnya takwil. Ya. Itu sebenarnya pengalihan makna dari cinta menjadi memberi pahala. Karena Allah tidak punya kepentingan. Kalau kita punya kepentingan, maka kita ada cinta. Kita ada emosi, marah, suka, tidak suka. Ya, seperti Allah maghdub, yaghdab, ghadiballah, Allah memurkainya. Tidak ada murka pada Allah karena Allah tidak punya kepentingan. Maka murkanya Allah itu menghukum, bukan marah gitu. Tapi bagi ahli itu manhaj salafus salih, tidak boleh tahrif. Jadi kalau Allah menyatakan dirinya murka, ya murka. Nah, bagaimana cara murka Allah, bagaimana cinta Allah, bagaimana kasih sayang Allah, ya tafsirannya harus Allah sendiri. Itu yang disebut tahrif ya. Yang ketiga, tidak boleh tamtsil. Tidak boleh menyerupakan, memisalkan Allah dengan makhluknya. Yadullah fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan mereka. Kita mengerti tangan mah ini tangan. Apa begini tangan Allah? Atau kalau pada binatang, ceker ayam itu 3, kakinya 3. Mana ini? Nah, kita harus kembalikan pada Allah sendiri. Kita tidak boleh memisalkan Allah dengan apa yang dipunyai makhluk. Allah mendengar, kita mendengar. Allah melihat, kita melihat. Tapi penglihatan kita lewat mata, pakai mata. Kalau nggak ada mata nggak bisa ngelihat. Tapi orang yang punya mata belum tentu ngelihat kan? Matanya kadang-kadang masih ada, tapi penglihatannya dicabut oleh Allah. Maka itu yang Allah sebutkan mukjizat saat Nabi di Jabal Nur, beliau mau hijrah, musuh lewat warawiri di depan beliau. Guanya itu nggak tertutup. Jadi kalau ada yang mengatakan beliau bersembunyi, lalu ada sarang laba-laba, sarang merpati, itu dari sisi hadis itu dhaif. Ya, jadi laba-laba membangun sarang sehingga kesannya kalau memang ada orang masuk pasti koyak. Dia melihat kok masih utuh, berarti nggak ada orang. Nah, yang sebenarnya menurut hadis sahih memang nggak ada apa-apa. Karena itu memang Abu Bakar masuk, kemudian nggak lama musuh nyari-nyari di depannya. Yang benar adalah penglihatannya, daya lihatnya ini dicabut oleh Allah, didisfungsikan gitu. Kan bisa saja ya, dengar. Kita ini sebagai laki-laki punya telinga, kita mendengar dengan telinga. Tapi laki-laki itu berbeda dengan perempuan katanya. Salah satu kelemahan laki-laki, kalau lagi fokus, daya dengarnya dikurangin. Kita kalau lagi fokus, daya dengarnya kurangin. Maka kadang-kadang istri salah paham. Panggil, mas, enggak denger. Orang udah ngejerit-jerit kadang-kadang, ini lagi fokus, daya dengarnya dikurangin. Loh, ngomong apa toh? Nah, gitu. Nah, terjadilah pertengkaran.
Jadi katanya begitu. Jadi kalau laki-laki lagi fokus, tahu baca, tahu apa itu daya dengarnya dikurangin. Ya nggak ngereken, jadi menurut istrinya begitu. Padahal itu secara alamiah memang, loh ngomong apa toh? Dari tadi ngomong aja. Jadi kalau tahu kelemahan dan kelebihan masing-masing, maka kita akan tentram. Tapi persoalannya nggak tahu. Ya, sama dengan laki-laki, stok kata-katanya, stok kosakatanya itu cuma 7.000 sehari semalam. Perempuan 21.000, 3 kali stok kata-katanya itu. Jadi dia bisa ngomong dalam waktu 10 menit itu nggak putus, itu bisa. Kita nggak bisa. Nyerocos kata itu. Nah, apa jadinya ketika istri nggak keluar rumah, di rumah nggak ada objek lawan Nah, suaminya datang. Wah iya bener. Sehingga dia nyerocos ngomong tuh. Suaminya udah kehabisan kata, sudah di luar sana, udah ngomong sama bos, ngomong anak buah, ngejerit-jerit. Stoknya udah kurang. Maka begitu pulang cenderung diam karena udah habis. Sementara istrinya masih seger, justru belum dikurangi apa-apa. Oh, nggak ada lawan bicara di rumah. Nah, inilah terjadi itu pertengkaran. Ngomong terus sih. Nah, itu ya karena kurang memahami. Kita lanjutkan. Wa ma'lumun anna kulla dzalika batil, dan kita faham semuanya itu adalah batil. Nah, bagaimana kita memahami, kita mengakui adanya Tuhan? Itu namanya tauhid apa itu? Rububiyah. Kita mengakui adanya Tuhan. Tapi bagaimana timbang terimanya kepada sesuatu yang kita tuhankan? Terima kasihnya bagaimana? Ini namanya tauhid uluhiyah. Dua-duanya harus diatur. Orang Arab mengakui tauhid rububiyah. Maka dalam Quran disebutkan wala in sa'altahum, jika engkau tanya pada mereka, man khalaqas samawati wal ard, siapa pencipta langit dan bumi, la yaqulunna Allah, mereka akan jawab Allah. Tapi kemudian Allah bertanya, fa anna tu'fakun, tapi mengapa kok menyimpang kelakuannya? Mengapa mereka menjadikan berhala-berhala kalau mengakui Tuhan? Bukti bahwa mereka mengakui Tuhan, sebelum Nabi Muhammad ada, ayah Nabi namanya Abdullah. Ya, satu dalil yang paling kuat bahwa mereka mengakui Tuhan, mereka menamai ayah Nabi dengan Abdullah, hambanya Allah. Kan benar itu lempeng. Tapi mengapa mereka, nanti ada dalam Quran, wa yattakhiduna inatha, mereka menjadikan Tuhan-Tuhan itu perempuan-perempuan sebagai Tuhan. Sampai sekarang kita masih lihat. Ya, contohnya di Indonesia Nyi Roro Kidul. Kenapa harus perempuan? Tuh. Kenapa perempuan? Kalau orang Chinese Dewi Kuan Im, perempuan juga. Ya, itu benar apa yang disampaikan Allah. Mereka menjadikan perempuan-perempuan sebagai Tuhan. Begitu juga Lata, Uzza, itu perempuan. Begitu juga nama surat, yaitu Al-Baqarah, kan sapi betina. Kenapa bukan sapi jantan? Kenapa betina gitu? Nah ini ya, aneh begitu. Tapi mereka sendiri tindas perempuan. Kalau lahir perempuan dikubur hidup-hidup. Aneh. Tapi ketika benda yang dipilih perempuan. Nah ini membuktikan tanpa ada wahyu manusia akan tersesat. Karena Allah tahu persis kemampuan logika itu terbatas. Kemampuan akal itu terbatas. Ya kita lihatlah bangsa-bangsa yang sudah maju. Mereka salah. Ya termasuk ada olimpiade itu kan sebenarnya menghormati dewa Olympus. Muter-muter. Bagaimana cara menghormati Tuhan? Muter-muter. Kita kan juga sama kan, tawaf kan.
Nah, mereka muter-muter, maka itu kita muter-muter dengan apa itu namanya? Olahraga lah, bentuk olahraga. Itu cara menghormati Tuhan. Namanya olimpiade, kemudian diganti dengan olimpiade. Ya. Begitu juga minggu, kata minggu itu kan matahari. Jadi minggu, Senin mon itu bulan, ya kan? Monday, nah, bulan sebenarnya itu, harinya bulan. Sunday, harinya matahari. Sebenarnya itu semua arahnya ke musyrik. Tapi ya kita nerima begitu saja lah, gimana lagi. Dulu Ahad, sekarang ganti Minggu. Gitu kan? Jadi memang banyak sekali kehidupan kita yang mengarahkan supaya nggak benar kita ini. Musyrik. Nah, kita lanjutkan. Qulna hab anal amro kama qultum ila anna yamtani'u ta'kid ta'rif aqli bi ta'rifat al masyru'iyah ala alsinatil anbiya wa rusul fa thabata anna kullaman manal bi'sa wa risalah faqad tu'ina fi hikmatillahi ta'ala. Nah, salah satu yang tidak dipercaya oleh manusia adalah adanya kebangkitan setelah meninggal ini. Setelah mati ada kebangkitan. Ini yang belum bisa diterima. Mayyuhyil idham wa hiya ramim, dalam sebuah ayat, siapa yang bisa menghidupkan tulang belulang yang sudah hancur? Ya, mereka belum kenal daur ulang waktu itu. Sekarang pabrik-pabrik sudah bisa daur ulang. Gitu kan? Daur ulang nanti di dalam ayat, daur ulang itu lebih mudah dari penciptaan pertama. Allah katakan. Nah, termasuk Nabi Ibrahim. Orang selevel Nabi Ibrahim pun disebut ragu, mah nggak mau tuh. Robbi arini kaifa tuhyil mauta. Ya Tuhan, perlihatkan bagaimana mekanisme menghidupkan yang mati. Lalu Allah bertanya, afalam tu'min? Kamu nggak percaya? Kalau mau ngomong nggak percaya, gimana ya? Qala bala, percaya. Walakil yatma'inna qalbi. Tetapi aku ingin hatiku ini tentram. Jadi yang itu basa-basi sebenarnya. Fakhudh arba'atam minat thair, ambillah 4 ekor burung. Fasurhunna ilaika. Kemudian kamu pisah-pisahin. Ya, diacak-acak dicatat. Summat uhunna, kemudian panggil mereka, ya'tina kasaya, akan datang dengan segera. Nah, setelah itu untuk Ibrahim, untuk Nabi Ibrahim, dia percaya karena dia sudah melihat, oh begitu. Nah kan orang-orang lain nggak bisa dipertunjukkan oleh Nabi Ibrahim. Kamu nggak percaya, tak tunjukin, nggak bisa. Itu khusus untuk Nabi Ibrahim. Nah kita pun begitu sekarang. Kalau kita belajar dengan sungguh-sungguh seperti yang disampaikan oleh Allah dalam surat At-Takatsur, kalla lau ta'lamuna ilmal yaqin. Kalau mereka betul ilmunya ilmu yakin, la tarawunnal jahim, sekarang pun akan melihat api yang berkobar-kobar yang sudah menghadang mereka. Sebab nanti salah satu bentuk syukur ketika manusia diselamatkan oleh Allah masuk surga, diperlihatkan neraka. Salah satu bentuk syukur manusia nanti yang diselamatkan oleh Allah masuk surga, diperlihatkan neraka. Kalau kamu dahulu tidak taat, tempatmu di situ. Diperlihatkan, waduh alhamdulillah itu. Kalau enggak masih ke situ. Nah itu ya, salah satu bentuknya. Wa ma qadara haqqa qadri, qala Ibnu Katsir. Ibnu Katsir berkata, wa ma azzamallahu haqqa ta'zimi. Arti qadarallah haqqa qadri, mereka belum mentakzimkan Allah dengan sebenar-benarnya takzim. Kenapa? Idz kadzdzabu rusulahu ilaihim, karena mereka mendustakan Rasul. Artinya gini, Rasul ini kan pesuruh Allah. Ya. Kalau kita mengirim pesuruh pada seseorang, pesuruh kita dihina, sakit hati nggak kita? Pasti sakit. Kalau kamu menghina dia, sama dengan menghina aku.
Qala Ibnu Abbas wa Mujahid wa Abdullah bin Katsir nuzilat fi Quraisy. Ayat ini ditujukan kepada Quraisy. Mereka memuliakan Allah tidak semestinya karena mereka punya penafsiran-penafsiran yang berbeda terhadap Allah, buruk sangka, gitu kan? Kenapa Allah kok menurunkan memberikan wahyu kepada orang yang nggak pas gitu loh, singkat. Menurut mereka seharusnya mereka yang jadi gitu. Kenapa kepada Muhammad ini? Ini apa istilahnya, suku yang tidak terhormat. Artinya kelas-kelas kelas-kelas rendah lah. Tapi Nabi Muhammad memang kelas tinggi ya. Maksudnya kelompoknya itu. Jadi kalau ada, kita memang dulu menjadi guru dari Malaysia, sehingga Anwar Ibrahim yang sekarang jadi Perdana Menteri itu dulu pernah sekolah di Pekalongan. Anwar Ibrahim. Sekarang yang jadi Perdana Menteri Anwar Ibrahim. Maka begitu ada dalam sebuah majelis, bagaimana nih solusi kita orang Indonesia kalau menghadapi pidana di sana, ada nggak pembelaan? Kan biasanya diambil paspornya, dia bingung mau pulang kan? Itu kan, bagaimana? Itu dijawab dengan baik. Ya, memang seharusnya begitu. Kita kan bangsa serumpun gitu. Buat apa harus bersengketa gitu? Serumpun kita kan. Kalau bisa mata uangnya jadikan satu. Apa gitu tuh, sama dengan euro di sana. Nah, euro ini kan sebenarnya diam-diam itu mengadopsi sistem khalifah. Kalau khalifah ini berdiri, saudara, sebenarnya nyaman. Jadi tidak ada lagi pengakuan-pengakuan, semuanya sama. Jadi ketika standar menjadi ustadz begini, sama mau di Turki, ya, mau di Malaysia sama nantinya. Cuma kita kan begitu menginjak Turki harus ganti mata uangnya. Guru yang di sini tamat segini, di sana nggak diakui. Nah, ini sudah dibentuk di negara-negara Eropa. Uni Eropa sudah membentuk sama. Sekolah di sana SD, ganti negara sama SD. Nah, kita lagi prihatin ya, karena Turki lagi kena gempa sekian skala Richter, dekat 8 ya. Katanya korbannya sudah mencapai 4.000. Sudah mencapai 4.000. Kenapa gempanya bisa menelan korban banyak? Karena di darat, bukan di laut. Kan biasanya kita di laut nih. Tsunami kemarin di laut. Yang di Aceh tuh, di laut. Ini mah di darat. Ya, sama dengan Cianjur atau Jogja. Jogja itu di darat juga. Tektoniknya. Nah, ini banyak orang mengatakan gempa sana, gempa sini. Yang dibesarkan di sana. Padahal di gadang-gadang ini sudah Selat Sunda ini yang menakutkan. Oleh klimatologi dan geofisika ini. Wah, kan ada warning kemarin besar-besaran. Ya, Allah punya takdir lah. Mudah-mudahan karena Allah menyayangi kita. Ya, mudah-mudahan ya. Nah, itulah ayat ini. Kita bagi dua dengan sunnah. Karena ini hari Sabtu. Jadi kalau kebanyakan nanti yang datang hari Sabtu, tamu-tamu kita ini lompatnya terlalu jauh. Tahu-tahu lompat udah berapa ayat. Kita lanjutkan dengan sunnah Rasulullah, hadis Rasulullah. Ini diambil dari kitab Jami' Kamil. Jadi menurut pengarang ini, dia sudah berusaha sekuat tenaga mengumpulkan kitab-kitab hadis, ya, sehingga dengan kita membaca ini kita nggak perlu lagi membaca Bukhari, Muslim, Abu Dawud gitu, dikumpulin nama dia jadi satu. Bismillahirrahmanirrahim. Kita yang lalu sudah membahas tentang ilmu. Yang kedua, babu qaulin Nabi ana a'lamukum. Ucapan Nabi, aku lebih tahu daripada kalian, ya. Lebih tahu Allah daripada kalian. Ini saya harus pandu pakai ini, pakai keterangan dari Ad-Durar, ya. Jadi ada ceritanya panjang soalnya. Di sini singkat-singkat hadisnya doang ini.
Jadi kurang pas. Kurang keterangan maksudnya. Idza amarahum. Ini enggak ada keterangannya di sini. Idza amarahum. Nah ini. Idza amarahum. Bentar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Apa keterangannya? Nih, keterangannya sebagai berikut. Diriwayatkan oleh Aisyah, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah jika menyuruh sahabat-sahabat, maka Rasulullah akan menyuruh amal-amal bima yutiqun yang mereka mampu lakukan. Artinya perbuatan yang realistis. Rasulullah kalau menyuruh pasti realistis itu. Suruhan itu pasti bisa dijalankan. Itu ya. Qalu inna lasna kahayatika ya Rasulullah. Tapi sahabat-sahabat merespon perintah Rasulullah dengan mengatakan, kami tidak seperti Anda ya Rasulullah. Begitu kata para sahabat. Kami tidak seperti Anda. Tidak sepertinya itu seperti apa? Innallaha qad ghafara laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Karena Allah sudah mengampuni dosa Anda yang lalu dan yang akan datang, sementara kami tidak, begitu. Ya. Fayaghdabu hatta yu'rafal ghadab fi wajhi. Kemudian Rasulullah marah. Murkalah Rasulullah sehingga terlihat gambaran murkanya pada wajahnya. Tsumma yaqul, kemudian Rasulullah bicara, bersabda, inna atqakum, sesungguhnya orang yang paling takwa di antara kalian, wa a'lamukum billahi ana, dan yang lebih tahu kepada Allah adalah aku. Hadis sahih diriwayatkan oleh Bukhari dalam kitab Iman dari Muhammad bin Salam. Ya. Apa yang saudara bisa tangkap dari redaksi hadis ini? Kan nggak ngerti. Ya, jadi ceritanya Rasulullah bersama dengan sahabat terlibat dialog. Rasulullah kalau nyuruh ya nyuruh, pasti suruhannya itu yang realistis, terutama yang mudah dijalankan. Tapi sahabat-sahabat nggak terima. Ya Rasulullah, kami nggak seperti Anda, sebab Anda adalah sosok yang sudah diampuni dosa yang lalu dan yang akan datang, sementara kami belum. Nah, mendengar itu Rasulullah marah. Ya. Terlihat sekali kemarahannya pada wajahnya. Lalu beliau bersabda, sesungguhnya yang paling takwa dan yang paling tahu terhadap Allah adalah aku. Nah, coba saudara kalau baca sepintas-pintas, nggak mudeng. Makanya perlu bantuan. Nah, ini ada kronologisnya. Ya, ini dengar kronologisnya. Kana nabiyyu harisan ala taisir alal ibadi walam yuhammilhum ma la yutiqun wa la yastati'una min amal wal ibadat. Salah satu keindahan Rasulullah sebagai seorang pemimpin, beliau kalau menurunkan perintahnya itu bisa dijalankan. Jadi tidak mungkin Rasulullah akan menyuruh sesuatu yang angel gitu loh. Wah, susah banget, nggak mungkin. Pasti yang realistis dan bisa dijalankan. Wa hadzara minat takalluf wa tasyaddud, dan Rasulullah memberi peringatan jangan sampai mempersulit diri. Gitu kan? Sehingga ada pilihan-pilihan, Saudara. Ada pilihan-pilihan dalam menjalankan Islam itu ada pilihan-pilihan. Contohnya kita mau turun sujud. Apa mau dengkul dulu apa tangan dulu? Seenaknya sampean gitu. Bagi orang dengkul dulu. Kalau yang susah bagaimana? Nah, saya mah nyamannya tangan dulu. Udah silahkan. Jadi sesuatu yang dari sana tidak ditentukan jangan ditentukan. Nyamannya aja bagaimana? Ya, karena boleh jadi usia berlainan. Usia berlainan. Karena faktor usia lah sulit bagi dia kalau dengkul dulu ambruk nantinya. Nyungsep. Wah, saya mah tangan dulu. Ayo susah.
Kan ini Islam kan berlaku untuk muda, tua gitu kan. Orang kan nggak pernah tahu kan. Nah, itu. Nah, makanya ini. Wa fi hadzal hadis tukhbiru ummul mukminin Aisyah radhiyallahu anna nabiyya kana ya'muru ashabahu bima yutiqun minal a'mal wa bima yasta'in mudawata alai. Pada momen ini Aisyah bercerita Rasulullah menyuruh sahabatnya untuk melakukan amal yang mudah dan bisa dawam. Mudah dan dawam. Dawam itu apa? Rutin. Mudah tapi rutin. Nah, itu. Li'anau kana harisan ala mudawama ala amal la alal iktsar. Karena Rasulullah lebih mengutamakan amal itu yang bisa terus-menerus. Jangan diperbanyak. Maksudnya kalau banyak bakalnya berhenti, ya, kumat itu artinya. Lagi kumat banyak gitu. Dari pagi sampai malam nggak keluar masjid. Seminggu doang itu mah. Minggu kedua minggu nggak ada di masjid. Jangan begitu. Nah, ya Rasulullah cenderung memberikan tugas itu yang dawam. Ya, yuridul ijtihada fil amal, la ala iktsar. Wa kanu li syiddati hirsim ala taat yuridu ijtihad fil amal. Tapi beda sahabat. Beda dengan sahabat. Begitu itu kan Rasul. Yaitu Rasulullah, karena Rasulullah dosanya sudah diampuni. Tuh, nggak usah banyak nggak apa-apa gitu. Itu singkatnya. Nah kita ini kan dosanya ancur-ancuran lah pokoknya. Maka nilai baiknya harus banyak. Itu menurut pemikiran mereka. Ya, sehingga dikisahkan 3 orang punya keinginan yang berbeda-beda. Yang pertama ingin malamnya nggak tidur. Mau dipakai sholat terus. Pokoknya kegiatan-kegiatan amal soleh, baca Quran dan sebagainya. Malam nggak tidur. Ada yang satu lagi, siangnya selalu puasa, pengen puasa saben hari. Tuh. Yang satu lagi tidak mau nikah, sebab nikah akan membagi pikiran, tidak fokus. Itu yang membuat para pendeta tidak mau nikah. Ya kan? Kalau nikah itu banyak maunya. Makanya orang ada ceritanya pemimpin pesantren dengan pengasuhnya, ada guru-guru. Guru-guru ini kok susah bener sih sholat tepat waktu katanya. Nah, yang ngatur ini pimpinan gurunya punya istri doang, nggak punya anak. Dia sudah beristri tapi nggak punya anak. Dia kalau sholat tepat waktu, pagi tepat waktu. Dia marah-marah karena teman-temannya ini yang lebih muda punya keluarga, mereka punya anak. Lelet gitu singkatnya. Udah kemana gitu, sudah azan sudah selesai, mau qomat baru datang. Kesel dia. Nah, maka dia mengira orang lain seperti dia. Ya seperti kita lah hari ini, kok bisa tampil jangan-jangan karena pensiun. Oh, kita ngelihat orang yang kerja kok, kamu dapat duit kok, ini sholatnya telat mulu, suka nggak kelihatan. Padahal mereka punya kesibukan. Maka artinya kita seharusnya tidak boleh mencela, asal dia uzurnya bisa diterima oleh Allah. Kan kita nggak tahu dari mana aja nggak suka ke masjid. Nah itu kan jadi orang takut nanti ke masjid. Wah itu ya, nah, nggak boleh begitu. Maka mereka pun mengatakan, ya Rasulullah, engkau adalah orang yang sudah diampuni dosanya. Pantaslah kalau yang Anda pilih itu yang dawam, bukan yang banyak. Kalau kami harus banyak, itu kan? Hadza anta muwadzibun al amal. Engkau lebih cenderung memilih yang bisa dawam. Fa kaifa bina wa dzunubul katsiran. Tapi kalau itu untuk kami nggak cocok karena dosa kami banyak. Begitu kata sahabat. Sebenarnya sih alasan mereka bisa diterima secara akal ya. Secara akal. Tapi apa yang terjadi? Rasulullah tidak mengapresiasi. Wah, bagus itu. Mungkin kalau kita pemimpinnya, bagus kalau begitu. Tapi ternyata Rasulullah merespon dengan marah. Faghadiba Rasulullah min dzalika. Rasulullah marah. Wa akhbarahum annahu atqahum. Dan Rasulullah memberitahu, saya ini orang yang paling takwa.
Saya ini level tertinggi dibandingkan umat Islam pada saat itu dengan sahabatnya. Wa a'lamuhum billah, dan aku lebih tahu Allah daripada kalian. Ailaisal amru kama tadhunnun, artinya masalah ini tidak seperti prasangka yang kalian punyai. Kamu kira dengan banyak ya itu akan mendapat pahala. Kan Allah juga menyampaikan tuh dalam surat tadi yang dibaca. Ya. Al-Mulk. Alladzi khalaqal mauta wal hayat, dialah yang telah menciptakan kematian dan kehidupan. Untuk apa? Liyabluwakum, untuk mengujimu. Ayyukum, siapa di antara kalian ahsanu amala, amal yang terbaik, bukan yang terbanyak. Terbanyak tapi ngawur, ya, kumat-kumatan. Nah, itu lebih baik yang sedikit tapi rutin. Ya, kita diminta begitu. Nanti kalau kita udah kuat, nambah lagi, itu silahkan. Tapi kalau kumat jangan. Ya, sekalinya kumat, sholat malam contohnya 11. Tapi itu hanya berjalan 3 hari, setelah itu kosong. Nah, itu tidak bagus. Lebih baik ya sebisanya 3 rakaat. Udah kuat. Malah kalau nggak kuat 3, cukup 1 rakaat. Kita belum rela tidurnya diganggu. Ya, malam kan suka ke WC, ke toilet. Ya sudah, habis itu wudu, sholat 1 rakaat, tidur lagi. Kalau itu bisa rutin, terus rutin tambahin 3. Rutin tambahin 5. Rutin tambahin 7. Begitu terus. Tapi nggak boleh terus-terusan ngitung begitu. Kalau udah 7, 9. Udah 9, 11. Sudah 11, 13. Sudah 13, 5. Jangan begitu. Dipatok 11 saja. Itu tuh. Jadi Islam ini mematok. Nggak boleh terus pakai pikiran gitu. Gimana kalau 1000 rakaat? Hah? Ya, nanti terpikir sama dia 1000. Nah, saya dosanya banyak, nggak boleh, dibatasin. Ya, jangan melakukan apa yang kita tidak mampu. Lebih baik yang rutin. Nah, gini. Maka Rasulullah wa fi hadza dilalatun. Hadis ini merupakan petunjuk anna minas sunnah, salah satu sunnah adalah iqtisad fil nawafil, sederhana, yang sedang-sedang saja menjadi hamba Allah. Jangan keterlaluan, ya, jangan keterlaluan. Ada orang yang masih muda itu, tahu-tahu jidatnya udah hitam. Saya nggak percaya dia ibadah. Saya nggak percaya. Wong dulunya kelibis, masih SMP. Udah hitam bener, nggak taunya itu dia tak tuk begitu terus, ini ditekan-tekan terus itu, menghitamkan diri gitu. Ini kan harusnya asli, lama-lama juga hitam sendiri, itu karena akibat banyak sujud, itu nggak bisa dibohongi. Ya. Tapi kalau dia berusaha menekan-nekan itu sehingga kapalan gitu, itu ya nggak bener. Nah, kita lanjutkan. Li'anna ihrakan nafsi bil ibadat tu'addi ila kurhiha, karena memaksakan diri untuk ibadat ini akan membuat bosan. Tuh, ada orang yang untuk perempuan pernah berdialog sama saya sarankan pakai jilbab. Suatu saat dia ngomong, "Pak," dia lepas jilbab, berontak dia karena masalah dia dengan suaminya. Satu saat kan dia laporkan suaminya brengsek. Tiap pulang tercium aroma minuman keras. Dan itu tidak berubah-ubah. Ya udah, kamu minta cerai saja. Cerai 1 aja, jangan 3. Nanti kalau dia berubah, kamu balik lagi. Satu saat ketemu saya, kalau memang Pak semua disarankan begitu, berarti orang jahat nggak punya istri. Loh, kok bisa kesimpulan kamu sendiri yang nanya, kamu yang minta solusi. Nah, itu kayaknya jiwanya itu masih goncang gitu.
Yang menghadapi orang yang jiwanya goncang ini kita harus hati-hati. Wal ingkitaan wa fil hadis dalilun ala rifkin nabi bi ummati. Hadis ini juga memberi petunjuk Nabi mempunyai sikap sayang pada umatnya. Ini tertanda dalam surat 9 ayat akhir 120 kalau salah. Surat At-Taubah di ayat akhir ada kata-kata begini. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum, telah datang rasul dari kalian. Azizun alai ma'anittum, dia akan sedih, dia akan galau kalau kamu mendapat kesusahan. Itu ciri pemimpin teladan. Ya, kalau rakyat lagi susah, kacau pikirannya. Bagaimana membahagiakan rakyatnya? Nah, ini pemimpin yang sayang pada rakyatnya. Ya. Jadi jangan melihat rakyat sebagai musuh. Sampean itu asli apa enggak? Ya udah, ambil aja kertas ini. Kalau nggak percaya mah, apa susahnya sih? Sehingga bikin ribut di mana-mana. Seakan-akan ya kalau memang ada, itu kan sengaja bikin ribut. Tak kerjain. Kok begitu sih? Sampean ragu ya? Saya pernah sekolah ragu ya? Tak, ini contohnya. Dah. Gimana? Cocok? Nah, begitu kan, tersenyum. Sudah selesai. Kenapa harus buat apa itu adegan-adegan yang membuat orang jadi bingung? Begini begitu. Jadi akhirnya masuk penjara. Jangan membuat rakyat itu susah. Saya tahu sebagai pemimpin ada yang suka, ada yang tidak suka. Nih, bagi yang tidak suka pada saya tunjukin. Gitu aja. Nanti satu saat Anda juga menjadi pemimpin, rakyatnya juga ada yang suka, tidak suka. Ya, kita saling menghormatilah. Ada wayahnya saya sekarang jadi, nanti sampean. Jangan lama-lama duduk mah. Duduk lupa berdiri, menambah lagi. Jadi kebiasaan orang Yunani, kalau terkenal dibuang. Jadi orang itu kalau sudah terkenal dibuang, diasingkan. Kenapa? Karena dia akan membuat yang belum terkenal nggak terkenal gitu loh. Jadi harus gantian. Jadi ini supaya orang yang biasanya menjadi populer, maka yang terkenal ini Anda sudah mendapat hak. Ayo pergi kemana? Harus begitu. Kesian yang lain-lain nunggu nih. Kan begitu di militer juga begitu kan? Kalau jabatan yang terlalu lama ini nggak akan naik begini deh. Kan kalau yang atas itu pensiun naik begitu kan? Jabatan nggak lama militer. Berapa tahun jadi panglima, pensiun atau diganti. Itu supaya naik terus. Yang di bawah ini nggak naik. Kalau yang atasnya nggak ini. Kita harus punya kesadaran begitu. Semua orang punya kemampuan untuk memimpin. Jangan mengatakan kita aja. 7 turunan harus saya yang jadi. Jangan begitu. Apalagi sudah ternoda dengan korupsi, sudahlah mundurlah. Berarti nggak bisa. Saya nggak bisa pegang uang. Udah, orang lain aja. Kan begitu. Semestinya begitu. Tapi kita ini karena tamak, harus saya. Nah inilah yang membuat orang jadi susah. Mikirin tingkah laku. Nah demikianlah. Ayyuhal ikhwah, hafizani wa hafizakumullah. Kesimpulan dari hadis ini adalah wa anad-dina yusrun. Tadi itu kesimpulannya, Rasulullah menuntun kita supaya dalam beribadah ini bersikap sedang, jangan keterlaluan, tuh kan? Jangan membuat kita ini kesannya zuhud, pakaiannya compang-camping pada bisa beli gitu kan. Jangan begitu. Terus dibuat orang kayaknya susah banget kita itu. Hidup kayak pendeta itu. Jangan. Islam tidak begitu. Islam tidak menyuruh begitu. Biasa saja. Berumah tangga, punya kendaraan, ya hidup pas-pasan lah itu sih. Pas butuh ada gitu kan. Itu sebenarnya pas butuh ada. Buat apa rumah besar-besar tapi gak nyaman? Kan begitu kan? Tapi kalau besar nyaman lebih lagi gitu kan, lebih bagus lagi. Sebab kebahagiaan seorang itu adalah
rumahnya nyaman, kendaraannya bagus, istrinya cantik. Itu merupakan kebahagiaan bonus gitu. Ya, tapi kalau kita dihadapkan daripada cantik sih cantik tapi akhlaknya tidak baik. Ini kan susah milihnya. Ada yang akhlaknya bagus tapi jelek. Mana kan susah milih nih. Ya sudah dinilai tambahnya aja. Ada rumah gede tapi nggak nyaman, kecil tapi nyaman. Ya sudah yang nyaman saja. Begitu. Tapi kalau boleh milih, ya gede ya nyaman. Ya, kendaraannya yang bagus, yang nggak mogokan gitu kan. Nah, istrinya kalau bisa yang cantik, yang kaya, yang berakhlak. Tapi sampean sendiri ya jelek, miskin. Jadi kadang-kadang kita nggak berkaca, gitu. Pengen yang bagus kita sendiri jelek. Jadi ya maksudnya menempatkan itu harus sedang-sedang saja gitu. Kita sadar kita ini nggak sempurna, gitu kan? Kita nggak sempurna. Kita terbatas oleh waktu. Pada saatnya kita harus pulang. Maka ketika kita pulang, kita harus ghairul maghdub waladdallin, tidak dimurkai oleh Allah. Ketika pulang tidak dimurkai. Terus nggak nyasar. Artinya jangan nyasar ke neraka, ke surga, gitu kan? Nah, itu. Jadi nyasar. Terus karena kita sadar amal kita serba kekurangan, kita butuh backing. Backing itu adalah teman-teman yang kelak menjadi saksi. Benar Pak Mul, dulu si Anu suka ngaji. Oh iya benar Pak. Kan enak begitu tuh. Ya, jadi apa itu? Lempar bolanya enak. Benar, benar. Kita perlu saksi. Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Pada hari itu bumi akan bercerita. Jadi benda-benda yang kita anggap mati itu bisa dibuat bicara oleh Allah. Biasanya bicara mulut, nanti malah yang biasa bicara ditutup oleh Allah. Kalau kita sakit perut, kenapa meringis-meringis? Perut sakit kan yang jawab mulut. Tapi nanti yang bersangkutan yang jawab. Perutnya yang ngomong, sakit gitu. Sampai kita ya, waduh kenapa kamu ngomong? Sampai begitu. Ceritanya nanti ya. Antaqana Allah lah yang menyuruh kami bicara. Saksi, kaki bicara, tangan bicara, mata bicara. Kita nggak bisa lolos. Kenapa kamu ngomong memberatkan kita? Allah yang menyuruh bicara. Nah, mudah-mudahan kita selamat. Demikian kajian pagi ini. Dan pagi ini semoga menginspirasi kita, semoga menambah wawasan kita, dan Allah memberikan pahala yang berlipat ganda untuk kajian kita. Semoga Allah juga melindungi dan menyelamatkan kita dari wabah dan fitnah, dari syubhat dan syahwat, dan semoga Allah memberikan hadiah terbaik kepada anak cucu kita, membimbing mereka menjadi hamba Allah yang salih dan salihah. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.